Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kongregasi SSCC. Tapi saya lupa memakai jubah, tunggu sebentar. Oke, sekarang saya telah memakai jubah kongregasi SSCC. Di tengah situasi pandemik ini, memaksa kita semua untuk melakukan kegiatan secara virtual, seperti menggunakan Zoom ataupun YouTube. Nah, kami sebagai Frater SSCC ingin menanggapi hal tersebut dengan cara membuat video singkat tentang pembinaan Krisma untuk para teman-teman calon Krisma yang akan menerima sakramen Krisma. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam topik yang pertama ini, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang dibaptis lahir kembali menjadi warga kerajaan Allah. Nah, di dalam pertemuan pertama ini kita memiliki sebuah tujuan. Tujuan dari pertemuan yang pertama ini adalah membantu teman-teman untuk memahami misteri pembaptisan. Berkat pembaptisan, kita disahkan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi karena pembaptisan kita bersatu dengan Kristus dan bersatu di dalam kerajaan Allah. Tetapi sebelum kita memulai pertemuan yang pertama ini, marilah kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk memulai doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini. Sekarang kami ingin melaksanakan kegiatan yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Semoga apa yang kami dapat ini dapat membantu kami di dalam penerimaan sakramen Krisma nanti. Namamu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam inti dari pertemuan pertama ini. 1, 2, 3. Oh
Teman-teman semua, saya ingin membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Mungkin ini pengalaman yang tidak begitu menarik, tetapi mungkin sangat cocok dengan tema kita dalam pendalaman sakramen Krisma pada kesempatan ini. Jadi pengalaman saya ini berangkat dari pengalaman pribadi ketika saya masih SD. Jadi waktu itu saya kelas 6 SD, saya masuk dalam sebuah organisasi THS THM. Itu sampai saat ini masih sangat banyak di kampung halaman saya, dan itu menjadi peralatan gereja. Mereka itu bertanggung jawab penuh atas kelancaran segala kegiatan di gereja. Misalkan misa, perayaan-perayaan, mereka itu yang bertanggung jawab secara penuh. Saya dulu waktu SD itu saya masuk dalam organisasi itu. Lalu dalam organisasi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pemula, baru untuk kita baru masuk bergabung dalam organisasi itu masih menggunakan pakaian biasa. Lalu masuk setelah retret itu kita seperti orang sudah beriman gitu. Lalu masuk pada dadarnya itu untuk menerima baju atau pakaian untuk latihan. Dan ya, karena dalam organisasi itu memang benar-benar kita dilatih bukan secara fisik tetapi juga rohani. Jadi baju itu menandakan sebuah kesucian hidup seperti itu. Jadi kita bukan hanya berbicara tapi juga melakukan. Arti perkataan kita juga mengikuti tindakan kita. Jadi berdasarkan pengalaman saya, ketika waktu dadar, kami mengikuti dadar, itu tidak semudah kita pergi dan pulang. Tetapi banyak tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari masuk sampai finishnya. Jadi dalam dadar itu ada 4 hari, 3 hari sebenarnya, tetapi mulainya dari hari Kamis sampai penutupan pada hari Minggu. Dari hari Kamis itu nanti kita akan diperkenalkan pada kegiatan kita seperti itu. Jadi sebelum mulai kegiatan itu sudah ada ketentuan-ketentuannya harus ditaati. Artinya seperti sebuah ujian dalam 3 hari itu, seperti sebuah ujian yang perlu kita ikuti dengan serius. Kebanyakan orang yang tidak bertahan, mereka itu biasanya akan lari meninggalkan seperti itu. Jadi mereka yang tidak kerasan, mereka itu akan pulang kembali ke rumah karena memang aturannya sangat tegas. Seperti itu. Untuk menjadi warga kerajaan Allah tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Sebagaimana pengalaman saya tadi, bahwa untuk mendapatkan baju biru menjadi seorang senior tidak mudah. Saya harus menjalani ujian selama 3 hari 3 malam. Demikian juga untuk menjadi warga Kristiani, kita harus menerima ujian dari Tuhan sendiri. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan berpindah ke pendalaman kitab suci. Sabda Tuhan, sabda hidup, sulut jalan menuju surga, terangi jalan gulita bagi
insan kembara. Sinari hati dan budi yang dingin dan beku dengan cahaya sabdamu, cahaya ilahi. Sabdamu Tuhan seluruh hidupku. Indah berseri menerangi jalan-jalanku. Harum semerbak mempesona jiwa dan ragaku, membahana sepanjang masa selamanya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, bacaan Injil yang barusan saya bacakan tadi, dialog antara Nikodemus dan Yesus, sangat membantu kita untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan dilahirkan kembali. Pertama, marilah kita melihat tokoh Nikodemus. Kita telah mendengar bagaimana Nikodemus bingung atau heran dengan apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus mengatakan, "Kamu harus dilahirkan kembali." Kebingungan Nikodemus terungkap dalam pertanyaannya kepada Yesus. Nikodemus mengatakan, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Ini sebagai manusia biasa, tentunya kita heran dengan pernyataan Yesus tentang dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin kita dilahirkan kembali, sedangkan dengan jelas kita sudah lahir oleh ibu kita? Nah,
tentu saja kita harus memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kelahiran kembali. Di ayat 5, jawaban Yesus sangat menarik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksud kelahiran baru, yaitu kelahiran dari air dan roh, supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah? Dengan berbagai perumpamaan, Yesus sendiri berusaha menjelaskan apa itu kerajaan Allah. Misalkan, kerajaan Allah itu seumpama seorang penabur benih di dalam Matius bab 13 ayat 23 sampai 30. Kerajaan Allah itu seumpama biji sawi. Teman-teman bisa bacakan di Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32. Atau seumpama ragi, atau seumpama harta yang terpendam dalam Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Atau seumpama perjamuan, seumpama pesta kawin, seumpama pukat, dan lain-lain. Semua perumpamaan itu mau melukiskan kerajaan Allah sebagai kerajaan sukacita, kerajaan kehidupan, kerajaan kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan. Di dalam kerajaan Allah, orang merasa dibebaskan, diselamatkan, dan bahagia. Orang yang menderita diringankan, orang yang terasing dicintai, orang yang miskin mendapat uluran tangan, dan orang yang sedih mendapat penghiburan. Juga orang mati dihidupkan, dan sebagainya. Teman-teman, Nabi Yesaya di bab 61 ayat 1 sampai dengan 2 melukiskan dengan sangat indah apa itu kerajaan Allah. Mari kita sama-sama membacakannya. Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi, dengan dibaptis, kita menjadi warga kerajaan yang seperti dalam kitab apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lalu sebagai warga kerajaan Allah, kita pun diharapkan memiliki sikap serta semangat yang selaras dengan kerajaan Allah. Sikap kita sesuai dengan ciri-ciri kerajaan Allah. Pengalaman tadi membantu kita memahami bagaimana kita mesti berjuang untuk mencapai kerajaan Allah itu. Kita mesti dibaptis atau dilahirkan kembali dari air dan roh. Dengan demikian, kita menjadi warga kerajaan Allah yang sah. Saudara-saudariku yang terkasih, para calon krismawan, calon krismawati. Ketika kita dibaptis, kita secara resmi diangkat menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Namun apakah baptisan itu berhenti sebagai sebuah ritual, upacara inisiasi dan sebagainya,
begitu saja? Tentu tidak. Kita seharusnya membaharui lukisan atau gambaran kita tentang kerajaan Allah. Kendati pun kita memang adalah umat Allah yang masih berziarah, namun kita sebagai warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, anak-anak Allah yang telah dibaptis, memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan kerajaan surga atau kerajaan Allah baik kepada mereka yang sudah mengenal Kristus maupun mereka yang belum mengenal Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memperkenalkan kerajaan Allah itu? Baptisan yang kita terima memberi konsekuensi kepada kita bahwa pewartaan kerajaan Allah itu harus kita perlihatkan melalui sikap perbuatan kita kepada siapa saja yang kita temui dalam hidup kita. Sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap sesama menunjukkan bagaimana kerajaan Allah yang kita wartakan itu. Sikap itu kita tunjukkan dalam perbuatan-perbuatan konkret, bukan pewartaan-pewartaan verbal semata. Kita tidak dituntut untuk berkoar-koar tentang hidup Kristiani kita, melainkan perbuatan konkret kita menunjukkan, ini loh kerajaan Allah, ini loh kami, warga kerajaan Allah yang telah dibaptis. Syarat menjadi warga kerajaan Allah, itulah hal yang menjadi tuntutan bagi kita sebagai anak-anak Allah yang telah dibaptis, warga kerajaan Allah. Dengan ini saya mengajak saudara-saudari semua, para calon krismawan, calon krismawati, renungkanlah dalam hidup kita sebagai orang yang sudah dibaptis. Sudahkah sikap saya terhadap diri saya, sikap saya terhadap sesama, baik mereka yang sudah mengenal Kristus maupun belum, menunjukkan bahwa saya ini orang yang sudah dibaptis, bahwa saya ini warga kerajaan Allah? Mari kita merenungkan sejauh mana ekspresi diri kita, sejauh mana relasi yang kita bangun terhadap orang-orang lain, sejauh mana tindak nyata, perilaku, amal, dan sebagainya yang kita lakukan selama kita hidup ini telah menunjukkan bahwa kita ini orang yang sudah dibaptis. Sudahkah seluruh hidup kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah? Dengan jawaban itu, kita bisa menilai diri kita sendiri, kita merefleksikan. Baptisan yang kita terima itu, apakah hanya sekedar ritual supaya saya benar menjadi Katolik, supaya saya punya agama di KTP? Ataukah kita telah mendalami lebih dalam bahwa konsekuensi ini ada untuk saya terapkan dalam hidup saya sebagai orang yang dibaptis? Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Itulah video pertemuan pertama tentang kita menjadi warga kerajaan Allah melalui pembaptisan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like agar teman-teman bisa mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam menerima sakramen Krisma yang akan teman-teman terima nanti. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas pertemuan pertama ini yang telah kami laksanakan. Semoga dengan pertemuan pertama ini kami semakin dikuatkan
dalam mempersiapkan sakramen Krisma yang akan kami terima nanti. Namamu selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.